Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 13 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Lunas Dibayar. Lunas dibayar. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah yang dengan totalitas penuh bagaimana mencintai dan juga mengasihi kami. Apapun untuk kebaikan kami, Tuhan akan melakukannya, dan itu terbukti dengan kami telah lunas dibayar oleh Kristus, oleh Allah, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya, mana kebiasaan yang disukai oleh manusia? Yaitu suka lunas dibayar, suka nunggak, atau suka tidak bayar, atau pura-pura sudah bayar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita biasanya apalagi pebisnis, kita mengerti orang bisnis itu tidak bisa langsung bayar. Jadi ada tipikal yang lunas dibayar, ada yang menunggak pas akan dibayar, atau kemudian tidak mau bayar, atau pura-pura sudah tidak bayar merasa sudah bayar. Bagaimana kalimatnya? Jadi tidak bayar tapi merasa sudah bayar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang lunas dibayar, bagaimana Allah sudah membeli kita dan telah lunas dibayar. Apa yang dibayar dan apa yang dibeli oleh Tuhan. Tuhan telah membeli engkau setelah engkau itu terjual oleh dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah menjual engkau. Tuhan tidak pernah menjual dirimu. Dirimu sendiri yang menjual dirimu kepada iblis, kepada setan yang kemudian jatuh di dalam dosa, dan kemudian Allah di dalam diri Kristus Yesus membeli engkau kembali dengan darahnya, dengan kematiannya, dan dikatakan engkau telah lunas dibayar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang karakter Allah yang sedemikian luar biasa. Secara totalitas, demi untuk memiliki dirimu, demi untuk menyelamatkanmu, demi untuk mengangkat engkau dari dosa, maka Tuhan mau melakukan apapun juga, dan itu terbukti dengan memberikan nyawanya untuk kita semua. Demi kebaikan dirimu, Tuhan mau melakukan apa saja. Mari kita berbicara tentang sifat manusia. Kalau Tuhan dikatakan tadi, demi kebaikan dirimu mau melakukan apa saja. Sedangkan dirimu bagaimana? Demi kebaikan diri sendiri, engkau berani melakukan apa saja. Apa yang dilakukan untuk dirimu sendiri? Yaitu kepentingan dirimu. Untuk kepentingan orang lain tidak mau. Kalau kita punya toko, orang ingin kalau bisa beli cash. Tetapi kalau kita beli ke orang lain, kalau bisa itu dicicil. Setelah dicicil, kalau bisa yang jualan itu lupa bahwa ada cicilan yang belum kita bayar sebagian. Atau kalau perlu dia tidak ingat bahwa kita pernah mengambil barangnya, dan dia tidak perlu menagih akan apa yang sudah kita ambil dan kita beli dari barangnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada satu kalimat yang menarik yang dikatakan bahwa dunia untuk satu orang serakah tidak pernah akan cukup. Dunia untuk satu orang serakah tidak pernah akan cukup. Tapi dunia ini akan cukup untuk orang-orang yang suka berbagi dan bersyukur. Saya ulangi kembali. Dunia untuk satu orang yang serakah tidak akan cukup. Tapi dunia akan cukup tatkala orang-orang itu suka berbagi dan bersyukur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita memahami tentang kebaikan Allah dan kecinta Kristus untuk kita, bahwa engkau dikatakan telah lunas dibayar, dan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita belajar, apakah hidup karena pandemi COVID-19 ini susah? Susah atau tidak? Kalau itu berbicara tentang untuk orang serakah, kita susah. Setiap orang serakah. Tetapi kalau orang yang suka berbagi dan suka bersyukur, karena dia bersyukur dia suka berbagi. Karena dia berbagi karena dia sudah bersyukur. Jadi artinya apa? Berbagi dan bersyukur itu adalah seperti kepingan uang yang ada 12 sisi. Orang yang suka berbagi biasanya karena bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu punya kebiasaan suka berbagi.
Tatkala ada sebagian orang itu bergumul dengan tempat tinggal yang sudah habis masa kontrak dan tidak sanggup lagi membayar. Namun ada orang yang punya rumah 5, 1 ditinggali, 4 tidak ditinggali, hanya untuk menjadi investasi. Ada orang yang kemudian sulit untuk bayar uang sekolah, sementara ada orang yang sanggup. Saya tahu dengan jelas ada sekolah yang 1 bulan uang sekolah anaknya itu 20 juta 1 bulan untuk sekolah tertentu. Jadi 1 bulan, tapi ada anak yang untuk bayar uang sekolah cuman berapa ratus ribu tidak sanggup. Ada orang yang kesulitan makan sampai kekurangan gizi, sehingga bisa mengalami banyak macam penyakit. Tapi ada orang yang kelebihan uang sampai segala macam dimakan dan kemudian juga menimbulkan sakit penyakit. Yang satu sakit bisa mengalami kematian karena kekurangan makan, yang satu sakit karena kebanyakan makan dan menimbulkan banyak penyakit. Ada orang yang kemudian sulit membeli baju, sementara kita, sebagian orang itu punya baju berlemari-lemari yang ada sudah 2 tahun, 3 tahun tidak pernah disentuh dan membeli cuma pakai 1 kali, bosan disimpan. Jadi artinya, apakah betul Tuhan itu memberikan kesusahan kepada manusia di dalam dunia ini? Atau sesungguhnya Tuhan itu memberkati manusia itu cukup, segala macamnya cukup, tetapi karena di dalamnya ada orang-orang serakah, ada orang-orang yang kemudian hanya berpikirnya bagaimana? Untuk keuntungan diri sendiri. Dia tidak pernah mau belajar bagaimana memiliki sifat Kristus yang lunas dibayar bukan untuk dirinya. Untuk dirinya sendiri saja manusia lunas membayar saja tidak mau, apalagi membayarkan orang lain. Jadi untuk hutang kita saja kita sanggup bayar, kalau bisa kita tidak bayar. Mana mungkin kita mau membayarkan hutang orang yang tidak ada sangkut paut dengan kita. Dan itulah Kristus. Dosa, kesalahan ada pada kita, pelanggaran ada pada kita, yang harus lunas membayar adalah kita. Tetapi Tuhan menggantikan dan dikatakan apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita belajar bagaimana memahami kehidupan di dalam dunia ini, kita baru sadar betapa serakahnya manusia, betapa egoisnya manusia, betapa orientasi hidupnya adalah tentang diriku, 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 dan diriku. Tidak pernah berpikir untuk orang lain. Sehingga inilah kesulitan dalam hidup di dalam dunia ini. Problem yang terjadi di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari pada saat ini? Tatkala tentang berbicara tentang lunas dibayar, Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Artinya apa? Ikutilah teladan Tuhan yang sudah memberikan contoh bahwa engkau itu telah lunas dibayar. Bahwa Yesus sudah mau mati untuk kita, melakukan apapun yang terbaik. Biarlah karakter ilahi itu ada juga pada dirimu, khususnya engkau yang sehat, bantu yang sakit, engkau yang lebih berbagi kepada yang kurang. Engkau yang punya tenaga dan punya kemampuan menolong mereka yang kurang mampu dan sedang lemah di dalam tenaga, tidak punya semangat di dalam hidup. Sehingga boleh kita katakan kembali, dunia untuk satu orang serakah tidak pernah cukup. Tapi dunia ini akan cukup jikalau setiap pribadinya itu suka berbagi dan suka bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, problem, dan masalah di dalam hidup ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa dan memohon sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, agar kami tidak masuk dalam pribadi orang yang serakah, namun orang yang suka bersyukur dan suka berbagi. Karena bersyukur dan berbagi adalah sifat Allah yang sudah Engkau nyatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Engkau sudah lunas dibayar. Belajarlah hidup untuk berbagi dan bersyukur. Dan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.